Hai guys, aku di sini akan menerangkan tentang masa perjuangan bertahan. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Hai, aku Syifa. Aku Yusa. Aku Hasbi. Aku Randy. Let's go! Masa perjuangan bertahan. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya, yaitu taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan karena adanya tindakan keras dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menggunakan taktik baru, yaitu bekerja sama dengan pemerintah melalui parlemen. Volksraad. Lembaga ini dibuat sebagai dampak gerakan nasional serta perubahan mendasar di seluruh dunia. Lembaga ini dibentuk pada 16 Desember 1916. Kaum nasionalis moderat menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Volksraad diketuai satu orang dan memiliki 55 anggota, dan 25 anggota itu berasal dari golongan Bumiputra. Selanjutnya ada petisi Sutarjo. Petisi ini mendapat pikiran bahwa bagi seorang pamong praja setiap aksi yang dapat dibenarkan oleh umum jika didasarkan atas hukum. Beliau mengajukan sebuah usulan kepada pemerintah kolonial. Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo dan 5 anggota Volksraad mengajukan suatu petisi yang bertujuan supaya diadakan suatu sidang atas dasar kesamaan kedudukan untuk menyusun rencana pemberian hak berdiri sendiri dalam waktu 10 tahun. Tanpa pemilihan suara, petisi Sutarjo akhirnya diterima yang hasilnya 26 anggota Volksraad setuju dan 20 anggota lainnya menolak. Pada 1 Oktober, petisi Sutarjo dikirim ke Ratu Staten General dan Menteri Jajahan di negara Belanda. Sambil menunggu keputusannya ditolak atau disetujui, dibentuklah Sentral Komite Petisi Sutarjo, baik di Indonesia maupun di Belanda. Pada 16 November, keputusan dari Kerajaan Belanda menyatakan bahwa petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Belanda karena bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah negara sendiri. Selanjutnya ada Taman Siswa. Taman Siswa ini berdiri pada bulan Juli 1922 di Yogyakarta. Gagasan Taman Siswa diringkas oleh Ki Hajar Dewantara dalam 5 poin. Pertama, generasi muda mesti dididik tidak hanya pengolahan jiwa dan raga, tetapi juga membangun kebudayaan nasional. Kedua, tipe pendidikan barat di Indonesia pada saat itu melayani kepentingan kolonialisme. Ketiga, sistem pendidikan Belanda tidak memupuk solidaritas nasional. Keempat, untuk mencapai sistem pendidikan nasional, model pendidikan seperti asrama dan pondok pesantren dapat dipertimbangkan ulang. Dan yang kelima, sistem pendidikan yang dimaksud adalah sebagaimana Montessori dan Tagore yang menekankan kemerdekaan anak-anak. Taman Siswa pernah mengadakan kongres pada tanggal 20-22 Oktober dengan tujuan menyatakan bahwa Taman Siswa adalah badan wakaf. Taman Siswa juga mendapat kritikan dari banyak orang yang beralasan standar pendidikan yang tidak memadai hingga tuduhan sekolah komunis. Seiring berjalannya waktu, Taman Siswa akhirnya mulai mendapat permintaan kepada Komite Sentral untuk mendirikan di daerahnya masing-masing. Selanjutnya ada Partai Indonesia Raya. Partai ini didirikan pada bulan Desember di Solo, dan partai ini merupakan perkembangan dari Indonesia Studi Club Surabaya yang dipimpin Sutomo dan Serikat Madura. Organisasi ini dipimpin oleh Sutomo dan diganti oleh KRMH Wuryaningrat. Partai ini mempunyai 57 cabang dengan 3.425 orang anggotanya loh. Meskipun Parindra menganut asas politik kooperatif, tetap saja organisasi ini bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Parindra menekankan taktik non-kooperatif bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya ada GAPI. Karena petisi Sutarjo ditolak, Perjuangan Kemerdekaan melakukan pembentukan Gabungan Partai Indonesia atau bisa disebut GAPI. Pada tanggal 21 Mei, diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional yaitu GAPI. Tujuannya ialah menghimpun organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja sama dan menyelenggarakan Kongres Indonesia.
Pada bagian lain, anggaran dasarnya disebutkan bahwa GAPI berdasarkan kepada beberapa hal berikut. Hak untuk menentukan dan mengurus nasib dan bangsa sendiri, dan persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik. Perpecahan dalam tubuh kaum pergerakan tidak bisa diabaikan begitu saja karena akan menghambat pencapaian atau tujuan GAPI. Pada rapat tanggal 4 Juli, GAPI memutuskan pendirian Kongres Rakyat Indonesia. Pembentukan kongres ini merupakan pelaksanaan program GAPI. Di samping itu, GAPI melakukan aksi Indonesia berparlemen. Dan akhirnya GAPI dikenal sebagai penuntut Indonesianisasi jabatan-jabatan sampai Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Oke guys, itu tadi penjelasan dari aku tentang masa perjuangan bertahan. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah!